Nabi Muhammad SAW adalah teladan ideal dalam seluruh aspek kehidupan. Di antara yang sangat penting untuk diteladani secara sungguh-sungguh adalah kepemimpinannya, baik dalam konteks kultural maupun politik. Nabi Muhammad bukan hanya pemimpin agama, sebagaimana disalahpahami oleh banyak orang, tetapi beliau juga sesungguhnya seorang pemimpin politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaidan Hakim. Dan dalam kesempatan ini kita akan berbincang tentang kepemimpinan Nabi Muhammad SAW yang lebih spesifiknya adalah kepemimpinan di Madinah. Dan penjelasan ini merupakan materi dari Dr. Muhammad Nasih. Beliau merupakan seorang ahli pemikiran politik Islam yang mengajar di FISIP UMZ. Beliau juga pengasuh dua pondok pesantren, yaitu Rumah Perkaderan dan Rumah Tahfiz Al-Quran Monas Muda Institut Semarang dan Pesantren Nurul Furqon di Rembang. Jadi, apa model pendekatan yang digunakan oleh Rasulullah SAW saat memulai memimpin di Madinah? Rasulullah awalnya berdakwah di Mekah dengan jalan kultural. Beliau itu hanya mengajak kepada siapa saja agar mengikuti wahyu yang beliau terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama 13 tahun berdakwah dengan cara seperti itu, bisa dibilang hasilnya sangat minim. Bukan hanya menghadapi banyak penolakan, beliau juga menerima ejekan, tekanan, dan bahkan ancaman pembunuhan. Bersamaan dengan situasi yang cukup kritis, datang tawaran dari dua suku besar di Yathrib, yaitu suku Aus dan Khazraj, agar Nabi Muhammad berhijrah saja dan memimpin mereka. Jadi, dalam konteks ini bisa dikatakan bahwa Nabi Muhammad ini adalah pemimpin naturalisasi. Penyebabnya adalah kaum Aus dan Khazraj, mereka sama-sama tidak mau memimpin. Dari kaum Aus, mereka tidak mau orang Khazraj memimpin. Demikian orang Khazraj yang tidak mau kaum Aus memimpinnya. Nah, di saat bersamaan ini, mereka juga membutuhkan petunjuk yang pasti dan bisa memuaskan semua, karena dianggap berasal dari Allah sebagaimana sebelumnya mereka dapatkan dari orang-orang Yahudi. Nah, apa yang dimaksud dengan petunjuk dari orang-orang Yahudi ini? Jadi, di Yathrib ini ada banyak orang Yahudi. Mereka sesungguhnya pendatang dari Syam. Mereka berpindah ke Yathrib karena mendapatkan informasi bahwa akan datang Rasul terakhir ke tempat di antara dua lembah yang ditumbuhi banyak kurma. Mereka menganggap bahwa tempat yang memenuhi kriteria itu adalah Madinah. Maka mereka menunggu Rasul terakhir yang akan mereka jadikan sebagai pemimpin di Yathrib. Orang Yahudi ini memiliki kitab, sementara penduduk asli Yathrib adalah orang-orang pagan. Jadi kalau muncul persoalan, biasanya mereka meminta pertimbangan kepada para pemimpin Yahudi agar diputuskan dengan kitab orang Yahudi. Dengan ketetapan itu, mereka mendapatkan kemantapan, sebab bukan berdasarkan subjektivitas orang perorangan. Nah, dari orang-orang Yahudi pula lah mereka tahu bahwa akan ada lahir Rasul terakhir. Setiap kali mereka berseteru dengan orang Yahudi dan Yahudi terdesak, maka orang Yahudi akan mengancam. Di antara kalimat ancamannya adalah, awas kalau nanti Rasul yang terakhir itu datang dan memimpin kami, kalian akan kami binasakan sebagaimana binasanya kaum Ad dan Iram. Mereka mengatakan begitu sambil menunjuk ke arah selatan. Karena itu ketika para elit Aus dan Khazraj mendengar ada orang yang mengaku sebagai nabi dan utusan Allah, mereka istilahnya menyalip di tikungan, mendatanginya dan berbaiat padanya di Aqobah 2 kali. Di antara isi kesepakatannya adalah menaatinya. Bagaimana kalau taat di sini dipahami hanya taat dalam konteks agama saja? Ya, bisa saja awalnya seperti itu. Namun dalam perjalanannya kemudian, dalam praktek kehidupan di Madinah, Nabi Muhammad tidak hanya dianggap sebagai pemimpin agama, tetapi memerankan peran sebagai pemimpin politik juga. Ada yang mengatakan bahwa perubahan nama dari Yathrib menjadi Madinah itu merupakan salah satu yang menegaskan bahwa Nabi bukan sekedar pemimpin agama, tetapi juga pemimpin negara. Sebab Madinah secara kebahasaan berarti kota, sama dengan polis dalam bahasa Yunani yang berarti itu negara, kota, atau city state. Nah, begitu juga dengan Madinah. Karena memang baru kira-kira setahun di Madinah,
Nabi sudah memimpin angkatan perang sehingga terjadi perang Badar, lalu perang Uhud, dan lain-lain. Sedangkan angkatan perang adalah diantara ciri penting dari sebuah negara. Jadi seluruh prasyarat yang diperlukan oleh sebuah negara ada di Madinah di bawah kepemimpinannya Nabi Muhammad SAW. Terakhir, bagaimana cara Rasulullah SAW ini memimpin Madinah sebagai sebuah wilayah pemerintahan dilihat dari cara pengambilan keputusan, kebijakan, membuat program pemberdayaan masyarakat, pengembangan ekonomi, dan lainnya. Nabi Muhammad diangkat sebagai pemimpin awalnya memang karena beliau dipercaya oleh kaum Aus dan Khazraj sebagai utusan Allah yang memiliki kitab. Sebab kekosongan dalam komunitas mereka adalah ketetapan Allah itu, sehingga membuat mereka potensial mengalami perselisihan jika ada masalah yang muncul. Dengan keberadaan ketetapan yang berasal dari Allah, mereka tidak perlu repot dan ribut lagi, tinggal jalankan saja. Nah, hebatnya itu sebagian dari masyarakat Madinah itu merupakan ahli kitab. Dalam konteks ini merupakan Yahudi dan Nasrani. Mereka ini menolak kenabian Nabi Muhammad SAW, tetapi secara politik mereka tidak bisa menolak kepemimpinan Nabi. Sebab Nabi Muhammad sudah dibaiat oleh kaum pribumi terbesar di Madinah. Ini adalah kesempatan yang digunakan sebaik-baiknya oleh Nabi Muhammad untuk membangun kekuatan dengan cara membuat perjanjian yang kemudian terkenal sebagai Al-Mitsaq Al-Madinah atau Perjanjian Madinah. Sekian penjelasan singkat tentang kepemimpinan Nabi Muhammad di Madinah. Semoga teman-teman bisa mendapatkan hasanah yang baru dari penjelasan singkat ini. Bila bisa pilih hak, fasabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.